sujud kepada Engkau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kolbuku, darahku, dagingku, tulangku. Ya. Kita sebut ini peleburan, sujud fana. Yang kami ambil hadis itu, ya, kita bawakan ke syahadat. Asyhadu, aku leburkan, aku bersaksi bahwa diriku munajatu Rabbil Izzah, bermanja-manja dengan Allah. Mungkinkah kita bermanja dengan yang tidak dikenal? Orang mesti dia bermanja-manja dengan sesuatu yang dia kenal. Maka syarat sholat itu menjadi munajat, ma'rifatul ma'bud, mengenal siapa yang disembah. Karena ma'rifat, mengenal Allah itu tiada batasnya, maka jangan berhenti belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak ada namanya orang paling mengenal Allah setelah Nabi Muhammad SAW, kecuali pewaris mutlak beliau yang Allah rahasiakan. Ya. Hari ini banyak orang jualan obral ma'rifat, terus ngaku dirinya satu-satunya yang bisa menghantarkan murid kepada Allah. Nggak begitu, itu Arab Badui begitu. Arab Badui datang kepada baginda mengatakan, ya Rabb irhamni wa Muhammadah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan yang lain. Sama persis, yang bisa bawa ke Muhammad cuma saya. Orang-orang begitu, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang telah mengerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul guru kita pintar, tapi di luar guru kita Allah juga maha luas kasih sayangnya, pasti dibagi-bagi beberapa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi shalah, jika dia salat, ini orang mukmin, fa innama yunaji rabbah, dia sedang bermanja-manja, berbisik-bisik kepada Allah. Oke? Kalau orang enggak beriman, bisik-bisik itu cepat-cepat ya? Bermanja-manja itu tergesa-gesa enggak? Enggak ada orang bermanja-manja itu tergesa-gesa. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, maka adabnya direalkan. Walaupun Allah tidak menempati ruang depan, kanan, kiri, atas, bawah, namun adabnya tidak boleh meludah ke depan, ya, tidak juga ke kanan, ya. Tapi meludahlah, kalau dulu boleh meludah di masjid, sekarang boleh nggak? Bisa algojonya Kiai Abdurrahman dan Habib nanti turun tangan, ya. Wahada haitsu kanat as-salah 'ala turab, kata Abu Yasin Muhammad, ini jika sholatnya di atas tanah atau pasir. Wa illa fayakhudhu bi yadihi al-yusra. Nah, kalau kita sekarang berdahak, maka kalau yang lagi batuk atau berdahak, sediain kain. Ini yang pakai kain, ada kain, biasanya orang bawa kain lap, ya. Dulu orang suka simpan, ya, di saku dia, sapu tangan. Itu tradisi yang bagus. Ambil pakai tangan kanan lalu dibuang, boleh. Nah, kata beliau, fayakhuzahu biyadihi al-yusra kama nussa alaih, maka ambillah dengan tangan kiri lalu simpan lagi. Itu sunnah sebenarnya, ya. Ansai kepada Allah, dan wala an yaminihi, juga jangan di kanannya, karena di sebelah kanan ada malaikat sholat. Di setiap sholat ada malaikatnya. Apa doa malaikat? Allahumma sholli ala fulan, ya Allah turunkan rahmat kepada si fulan. Kalau kita meludah ke kanan, itu malaikat pergi, ya. Wal yabsuq an yasari aw tahta qadamihi falyadfinha. Kalau dia mesti juga meludah, maka ke kirinya atau ke bawahnya, atau sesuai kalimat tadi,
dia pakai kain, pakai tangan kiri, lalu dia simpan lagi. Jangan ditelan ya, itu dahannya jangan ditelan, jorok kali itu ya, masa gitu ya. Jadi sunnah sekarang membawa apa? Satu tangan itu kalau sholat, terutama bagi yang ada lendir-lendir atau dahak. Kalau enggak, nggak usah, nggak apa-apa ya. Tisu lebih baik, dulu belum ada tisu, bid'ah juga itu kayaknya tuh ya. Umin dalik, ganti tema. Tadi sholat itu tempat munajat. Inilah yang membuat orang rindu sholat. Udah rindu sholat belum? Sholat itu ada candunya nggak? Ada candu nggak sholat? Hah? Kayaknya belum ya, karena belum kenal siapa yang disembah. Jadi belum jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu nikmat sekali Pak. Nikmatnya sholat sehingga Abu Yazid itu seperti dia di atas orang lagi syahwat kepada pasangannya. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Nikmatnya sholat itu yang disebut nikmat surga yang disegerakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalat. Aku dibuat oleh Allah senang kepada yang harum, yang bersih, yang rapi, dan lawan jenis. Tetapi pelipur laraku hanya di dalam sholat, bukan hidup yang rapi, bukan pasangan. Tapi apa yang membuat Nabi terobati kalbunya? Fis shalah, di dalam sholat ya. Sir sholat, rahasia sholat yang lain. Nah, yang berikut ini nggak tahu nomor berapa lah ini ya. Ada yang nyatat nggak nomornya berapa sebelumnya? Bukan halaman. Kelebihan sholat 1, 2, 3 ini atau nomor berapa? Beliau nggak ngasih nomor. Ya, anna salata fiha tawajjuh wal iqbal ala Allah. Sholat itu ada dua aktivitas besar selain munajat di situ, itu tawajjuh. Apa itu tawajjuh? Tawajjuh itu menghadapkan kalbu kepada yang mengendalikan kalbu. Wal iqbal, lalu menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza kana ahadukum yusalli, sama jika kamu sholat jangan meludah, jangan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena Allah secara adab di depan dia. Bukan berarti Allah menempati ruang depan, tapi tubuh ini berkiblat ke Ka'bah, maka Allah akan menerima orang itu dari arah depannya. Bukan berarti Allah ada di depannya. Oleh karenanya, siapa saja yang sholat tidak usah bayangkan Ka'bah. Bayangkan dia menghadap Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah ya. Wa min dzalik, di antara rahasia keutamaan sholat yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di agama-agama sebelumnya, amma sholata fiha dzikrul 'abdi rabbahu. Sholat itu adalah media seorang hamba menyebut-nyebut dan mengingat Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran surat Taha, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk zikri, mengingatku.
Masih ingat nggak pertemuan dengan Allah? Nggak ada yang ingat. Maka karena kita tidak sanggup mengingat Allah, hilangkan ketidaksanggupan itu dengan cara kecilkan dirimu, tiadakan dirimu, maka si kecil itu akan hilang, si jahil itu akan hilang. Allah akan ganti sifat kita yang baru. Maka orang kalau sholat, Allah sedang merefresh dirinya. Jadi sifat-sifat yang tadi sudah berkarat itu Allah ganti dengan sifat yang baru. Ya, inilah makna dari surat Thaha ayat 14 itu ya. Lalu disebutkan di sini riwayat mengenai dialog hamba. Nah, ini lucu nih dialog ini. Jadi guru saya dulu, saya punya guru beberapa orang namanya Hasan Al-Basri. Ada satu guru namanya Hasan Basri, ketua MUI di kampung saya. Dia dikritik oleh kawan saya. Jadi kawan saya baru pulang dari Timur Tengah, tapi belum selesai mengkritik sang guru. Bayangin coba. Ya, kalau santri Jawa nggak berani ya kayaknya ngeritik kiai. Yang berani ngeritik kiai itu ya santri Sumatera biasanya. Apalagi santri dari Padang tuh demen banget ngeritik kiai itu, karena diajarin begitu. Kita diajarin mendebat kiai. Itu yang dianggap beradab bagi kami. Pas saya ke Jawa, ternyata beda caranya. Didebatlah guru kami ini, Buya Hasan Basri, ketua MUI. Apa debatnya? Beliau ini kalau sholat kadang satu nafas atau dua nafas Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus ya, didebat sama anak nih, apa kata dia? Buya, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, terutama Sahih Muslim, disebutkan bahwa antara ayat dan ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus maksud kamu apa? Kata si santri yang sudah mulai pintar atau sok pintar ini, atau keminter, apa kata dia? Kalau Buya mimpin sholat satu nafas, kapan Allah jawab? Oh iya juga ya, benar. Kapan Allah jawab? Nah, coba perhatikan hadisnya. Sayyidina Abu Hurairah mengisahkan, aku mendengar Nabi SAW menceritakan rahasia Fatihah. Allah berfirman, qasamtus salat. Ini hadis sahih Muslim, hadis sahih. Ada juga di Bukhari yang semakna. Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku memisahkan, membagi salat itu jadi dua. Antara hambaku, dia memujiku, menyembahku, dan hambaku memohon kepadaku. Fa'idha qala al-abdu, jika si hamba selesai baca alhamdulillahi rabbil alamin, aku menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku memujiku. Itu hambaku, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau antum langsung, kata dia, alhamdulillah alamin arrahmanir rahim, Allah gak sempat jawab dong. Logikanya masuk setengah lah ya. Lalu kalau si hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab asna alaihi abdi, hambaku banyak memujiku. Jadi beda hamidah dengan asna. Hamidah memuji di awal, kalau asna mengulang pujian. Maka alhamdu wathana itu beda penggunaan. Jika si hamba membaca Malik Yaumiddin, nah ini yang tadi saya tinggal sedikit ya, Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku sedang memuja-mujiku. Jadi ada al-majd, jadi pujian yang
yang sudah lebih dari banyak disebut tamjid. Innaka hamidun majid. Hamid terpuji, majid sangat-sangat terpuji. Fawwada ilayya abdi, lalu hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Lalu ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, inilah hubunganku dengannya. Dia menyembahku iyyaka na'budu, maka aku beri dia iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan. Wa li abdi mas'al, apapun yang diminta aku kasih. Kalau satu nafas Allah nggak sempat jawab, bro, itu guru saya sempat kemudian terpengaruh, maka beliau sudah pensiun jadi ketua MUI dan sudah nggak mau debat, dan orang dari dulu nggak mau debat ya. Begitu juga ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sama kalimat jawabannya sama. Apa jawaban kami? Mungkin ini pernah saya bahas di waktu yang lain, mungkin ada yang lupa, sekedar mengingatkan. Dalam aqidah Ahlussunnah, kalamullah bila harfin wala sautin. Allah jika berkalam, kalamnya tidak berhuruf, tidak bersuara, karena huruf dan suara itu ciptaan. Coba baca ba. Ba itu pertemuan dua bibir. Bibir ini makhluk bukan? Suara, nafas, lalu titik-titik tempat keluar huruf, itu makhluk bukan? Maka bunyi yang keluar dari mulut namanya ba, alif, semua itu adalah makhluk. Tapi kalam Allah tidak makhluk. Maka Al-Quran bermakna kalam tidak makhluk, tapi mushaf makhluk. Suara kita baca Quran makhluk. Imam Bukhari hampir dibunuh karena menjelaskan ini waktu di Naisapur. Disalahfahami oleh seniornya namanya Muhammad Az-Zuhli ya, karena bab ini kata Imam Bukhari, bacaan Quran makhluk, Qurannya tidak makhluk, langsung dituduh sesat. Untung kita nggak hidup di zaman itu ya, mungkin saya dituduh sesat juga. Kita nggak ngomong gitu aja dituduh sesat sama orang ya. Walhasil saya sampaikan, jadi Buya, Allah itu berkalam seperti yang Buya ajarkan dulu waktu di sekolah, tanpa huruf dan tempat suara. Maka jika Allah menjawab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, lanjut misalnya satu nafas, itu nggak perlu jeda, karena Allah menjawab tidak perlu jeda. Dan itu sekali saya lihat beliau senyumnya puas sekali. Terakhir saya berkunjungi beliau dan setelah itu beliau wafat ya. Dan tapi saya puas, semoga itu tanda beliau ridho ya, ridho kepada muridnya yang kurang adab ini ya. Mengenai Maliki Yaumiddin, nah ini ada tafsir Mahthur, ini dia tafsir yang diriwayatkan bahwa Maliki Yaumiddin, Allah berkalam, hambaku memuja-mujiku dan dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi kita kalau mengatakan Maliki Yaumiddin, dialah sang pemilik, sang raja hari kiamat. Di dalam Asmaul Husna Allah bernama Malikul Mulk. Malikul Mulk, Malikul tanpa alif, bukan Malik, bukan, tapi Malikul Mulk. Itu lebih tinggi daripada Malik. Maka jika ada orang imam baca Maliki Yaumiddin, itu suaranya sah, Fatihahnya sah, dia tidak mengurangi satu huruf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, atau malikin nas, mana yang benar?
Malikin Nas, raja yang benar-benar raja di raja, penguasa pemilik manusia. Itu mana Malik tanpa alif. Tapi kalau pakai alif itu berarti raja aja atau pemilik saja. Suatu kali Nabi SAW pernah mengatakan di hadapan sahabat. Jadi Nabi ini tawadu, tapi dalam bab tertentu beliau mengenalkan dirinya dan menyebutkan hakikat jiwanya, hakikat nurnya. Apa kata beliau? Ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyid waladi Adam. Kalau boleh diterjemah, raja manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Maka ulama-ulama ahli syari mengatakan Malik Yaumiddin itu Allah. Kalau Malik Yaumiddin itu nur Allah, nur kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu penjelasan isyarat ya. وجاء في رواية أخرى زيادة في أوله فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. Ada satu riwayat dia tidak sahih tapi riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Jadi mulai dari Bismillah. Jika si hamba baca Bismillah, maka Allah mengatakan dzakarani abdi, hambaku menyebut-nyebut namaku, mengingat aku. Senang diingat sama orang. Ya, senang diingat. Itu namanya sifat jalal Allah yang Allah sertakan pada diri kita. Karena dalam diri ini ada hembusan ruh. Ruh itu dihembus langsung dari Allah SWT. Maka Allah menyertakan sedikit beberapa sifat-sifatnya. Itu sebabnya kita dapat mendengar. Itu kan dari sifat ruh semua. Melihat, ya. Kalau nggak ditiup, itu tubuh nggak bisa mendengar. Dan juga termasuk karakter ingin diingat. Ya. Orang kalau faham ini, mengingat dia akan dihantarkan dengan Rasulullah, Rasul akan menghantarkan ingat kepada Allah. Itu yang disebut di hadis Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, man awliya Allah, siapakah wali Allah wahai baginda? Beliau menjawab, man idza ra'aitahu dzikirullah. Orang yang jika engkau pandang, engkau ingat, engkau visualkan, engkau bayangkan, engkau kirimin Fatihah, mengingat dia, menghantarkan engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukan oleh fisik dia yang kita lihat, tapi sirruhnya yang bersumber dari hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah guru mursyid. Itu disebut guru. Jadi orang kalau dapat ijazah 7, pandang dia nggak membuat kita ingat Allah, maka dia bukan mursyid kita. Carilah mursyid yang kalau mengingat dia, memandang dia, membuat kita teringat baginda, membuat kita terhantar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makamnya Nabi Muhammad SAW. Lalu pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di antara kita diizinkan untuk mencapai maqam ini. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalik, di antara sir rahasia daripada salat yang merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salat itu Bapak Ibu, ibadah secara umum, setiap ibadah ada malaikatnya. Dan malaikatnya ada dua jenis, malaikat bumi dan malaikat langit. Khusus Fatihah yang dibaca dalam sholat itu ada bacaan amin. Coba amin. Nah ini amin antum. Yang bisa bahasa Arab, amin itu terjemahannya apa? Hah? Coba tasrifnya apa? Kan kata Arab itu bisa diderivasi, dirubah. Shalla yusalli salatan, amin apa?
Nggak ada kata sepakatan ulama, karena itu bukan bahasa Arab yang bisa ditasrif. Di bahasa Arab yang unik, dia bahasa Arab alam sana. Itu bahasa Arab alamnya malaikat. Maka ketika orang baca walau dhalin, jangan terlalu panjang doanya ya. Walau dhalin, ya, dan jangan kemudian didengung terlalu panjang. Dhal itu keliru itu, ya. Nggak boleh itu bila gunnah, tanpa ada dengung. Walau dhalin langsung disambut, karena di gunnah itu sudah jelas masuk ke huruf waw dan huruf-huruf tertentu yang lain. Jika ada orang membaca itu, maka malaikat dengan bahasa Arab langit, ini bahasa biar agak ngeri-ngeri sedap, membaca amin. Banyak orang bertanya, sebenarnya cara baca amin itu gimana? Amin atau amin, yang benar yang mana? Kayak tahu yang benar aja sih. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu, maka dia dijadikan matnya panjang. Itu asalnya amin kalau versi ahli tasrif. Cuma bisa tasrif begitu ada ya di tengahnya. Ini muskil. Maka ada ulama kita yang memanjangkan amin. Itu ada alirannya dalam ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ada mazhabnya Bapak Ibu. Mazhab itu tidak hanya mazhab fikih. Mazhab fikih yang ditulis di depan masjid. Kan kalau disebut semua repot juga, tapi cukup yang tiga itu. Mazhab apa di sini? Ya. Syafi'i. Nggak usah ditulis qiraat kita, qiraat Asim. Wah, repot sudah. Nah, cukup tiga itu. Pertanda masjid ini masjid rahmatan lil alamin. Insya Allah. Nggak mungkin juga disebut qiraat Asim. Rempong. Ya, jadi amin itu bukan bahasa Arab sini, dia bahasa Arab, dia walaupun tidak setara dengan alif lam mim, tapi dia hampir-hampir sumbernya sama. Coba alif lam mim, ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Alif lam mim, apa artinya? Udah tahu? Itu bukan arti. Hanya Allah yang tahu. Itu bukan arti. Ada artinya, ada di kitab tafsir. Namun dalam tafsir Jalalain yang dibaca Kiai Imam Suyuti mengalihkan makna, bukan memaknai. Wallahu a'lam bimuradihi. Allah lebih tahu maksudnya. Tapi itu bukan arti. Orang mengira itu artinya. Itu pertanda bahwa huruf Arab yang ada di Quran bukan huruf Arab yang dibuat-buat baginda Nabi Muhammad SAW, tapi itu Arab yang asli dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu lughah ada satu kaidah, annal lughata bal lughat fil alam min Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Semua bahasa bersumber dari Allah. Atas dasar itulah kita tidak menolak orang menyebut Allah dengan sebutan Gusti, Pangeran, Tuhan. Kita tidak menolak, karena semua bahasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolak, dia tidak mengerti ilmu bahasa. Padahal Al-Quran itu sumber bahasa. Nah, saya mau tanya lagi. Jadi alif lam mim bahasa apa? Bahasa Arab? Enggak, itu tempat, lagi itu tempat. Bahasa apa? Coba bacain awal-awal surat Yusuf. Terus
Qur'ana, kami jadikan Quran itu Arabian, maka alif lam mim itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab sini. Ini yang disebut ijaz, untuk melemahkan Arab-Arab Quraisy, karena bahasa Arab mereka sudah terkontaminasi. Ada Arab yang lebih murni, gitu. Apa makna Arab? Bahasa Arab itu artinya artinya sesuatu yang bergerak. Maka huruf bahasa Arab, harokat itu artinya gerak. Harokat itu gerak artinya. I'rab itu mengetahui harokat akhir dari satu kata, dan satu kata tidak selalu stagnan seperti bahasa Indonesia. Saya makan, bisa nggak? Saya makana, makani, makanu, nggak ada. Dalam bahasa Arab, makan itu akala, yakulu, yakul, kulu, kuli, banyak sekali. Itu disebut dengan i'rab. Maka bahasa Arab itu bahasa yang bergerak, dan dia selalu bergerak. Jadi alif lam mim bahasa apa? Alif lam mim bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Tidak ada di dalam Al-Quran satu kata, satu huruf pun di luar bahasa Arab. Karena dia bahasa Arab pasti ada maknanya. Namun tidak semua diketahui oleh para ulama. Hatta sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan ayat wa fakihatan wa abba. Orang nanya, ya Abu Bakar, apa itu fakih, apa itu abba? Kalau fakihah kami tahu buah. Abba, mana abba? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya taruh kepala saya di bawah kolong angin manapun, ini kepala nggak berani menerjemahkan, menafsirkan ayat sesuka hati. Sawafal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dan nggak mesti sesat, bisa keliru, bisa tidak tahu, lalu ia menunjukimu. Tapi sama kawan saya yang baru hijrah jadi ustadz, apa kata dia? Rasulullah pernah sesat. Orang kalau baca Quran nggak belajar akidah, sesat menerjemah Quran. Oleh karena itu, akidah minal Quran, akidah itu bagian dari Al-Quran. Kalau kita pakai Quran, ada nggak sholat 5 waktu? Sholat cuma 3 waktu. Aminah Wadud, tahu Aminah Wadud yang mimpin sholat Jumat, perempuan? Itu kita tanya, kenapa sih ente mimpin sholat Jumat? Apa jawaban dia? Di Quran nggak ada larangan perempuan jadi imam sholat Jumat. Ya juga sih ya, tapi bohong. Jadi amin bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab alam malakutiyah, jabarutiyah, alamnya malaikat. Maka malaikat setiap kali ada orang baca waladdallin amin, maka amin itu juga bahasa Arab, tapi bahasa Arab sana. Ya. Dan amin juga dipakai oleh orang Suryania, orang berbahasa Suryania dan Ibrania. Amin, amin, gitu ya. Amin sebenarnya nggak ada men, min. Dalam bahasa yang tepatnya dibaca begitu. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ammana al-imam fa'aminu." Jika imam mengaminkan, maka aminkanlah alaihi, fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya
Ini bukan sudah selesai amin-aminan kan, selesai kan 01, 02, 03. Ini hebat sekali nih kita nih, keramat nih, mengarang kitabnya keramat nih. Tahu aja kita ngajinya setelah pemilu. Karena babnya amin kayak cocok logi yang cocok. Siapa yang beriringan antara aminnya dengan amin malaikat yang di sana? Saya tanya guru saya, itu aminnya di malaikat mana? Guru saya nggak ada yang jawab. Ketemu di kitab Imam Al-Jili, beliau mengatakan, waktu ruhku diperjalankan, aku melihat bahwa itu di langit keempat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Jadi malaikat di langit sekian itu mengaminkan yang tadi antum baca waktu subuh. Waladhdallin, amin. Dan ini dalil bahwa amin adalah salah satu bahasa malaikat, dan ini juga dalil bahasa malaikat, bahasa Arab. Bahasa malaikat, bahasa Arab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosanya yang berlalu. Jadi pengampunan dosa itu ada yang cara ekspres, ini dia. Ada yang cara panjang, puasa Ramadan 30 hari, qiyamul lail 30 hari. Apalagi? Ada yang tobat, ada yang kafarah, ya. Ada macam-macam. Nah, ini cara ekspres. Paling gampang tuh baca Fatihah, diampuni dosanya. Namun masalahnya, kapan kita tahu amin kita sama dengan amin malaikat? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, beritahu kita lah. Ya, pura-pura nggak tahu sayanya. Emang nggak tahu, hanya Allah yang maha tahu. Kita ini hanya diberitahu. Ditahunya insan diberitahu oleh yang maha tahu. Juga disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari Muslim yang lain bahwa idza qala ahadukum amin, jika kamu membaca amin, qalatil malaikatu fis sama, malaikat yang di langit juga membaca amin. Fawafaqat ihdahuma al-ukhra, samalah aminmu dengan aminnya dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni, ya. Berarti Al-Fatihah sendiri sudah sangat ajaib, ya, sangat ajaib. Jadi ketika disebut bahwa Al-Fatihah dialog hamba dan Allah, Allah membalas pujian hamba, maka seorang guru saya mengatakan, tahukah engkau salawat Allah pada dirinya? Salawat Allah pada dirinya adalah suratul Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Itu ilmu hikmah kerohanian, ya, bukan hikmah kesaktian. Wa min dzalik, halaman 66. Di antara sir rahasia salat itu, tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar. Tanha itu menahan, bukan melarang. Ya, terjemahan di sini apa? Nahi munkar itu bukan melarang, tapi menahan. Nahan, ya. Menahan pelaku sholat dari fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan sesuatu yang tidak dikenal nilai baiknya. Jadi apa yang disebut munkar? Yang tidak dikenal sisi baiknya disebut munkar, diingkari, tidak dikenali. Qala Allah Ta'ala, ini ayat sudah sering dibaca, surah Al-Ankabut, ya, di tengah ayat, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat menahan daripada fahsya dan munkar.
wala dzikrullahi akbar, sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Wala dzikrullahi, lebih besar dari apa? Dari dunia dan seisinya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena zikrullah itu besar efeknya, maka fahsya dan mungkar, keji dan kemungkaran itu terpinggirkan sendiri. Jadi kalau ingin memberantas keji dan mungkar, jangan langsung sweeping. Dirikan di tempat itu sholat. Hidupkan majelis-majelis yang mengajarkan sholat di situ. Baru kalau antum mau sweeping, izin dulu dengan polisi, ya kan, kerjasama kalau perlu. Jadi jangan langsung sweeping, itu bid'ah, ya. Hisbah kita, nahi mungkar kita dimulai dengan al-amru bil ma'ruf. Salat itu ma'ruf, dirikan dulu yang ma'ruf, kemungkaran akan rontok dengan sendirinya. Jangan berantas kemungkaran dulu, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad amara subhanahu wa ta'ala biqamati as-salah wa bayyana athar as-salah fi man aqamaha anna tanha 'anil fahsya, sampai akhir. Lalu ini barangkali terakhir pada pagi ini, anna as-salata tuhadzibul 'abda min as-sifati adh-dhamimah. Salat itu mentahzib, melatih, membersihkan, merapikan, itu tahzib. Melatih, membersihkan, ya, seorang hamba minas sifatid dhanimah, dari sifat yang tercela, ya, dari sifat yang tercela. Orang kalau baca Allahu Akbar, dia sombong nggak? Tapi kenapa kalimat takbir itu jadi simbol kesombongan orang Islam hari ini? Ada apa dengan takbirmu? Wajar takbirmu tidak dimenangkan Allah, karena Allah yang kau sebut dalam takbirmu tidak engkau besarkan di kalbumu. Ini PR kita. Karena di dalam hadis yang hasan disebutkan bahwa di akhir zaman ini sudah dekat masanya, daerah Rum itu ditaklukkan bukan dengan perang, tapi hanya dengan takbir. Takbir seperti apa itu? Ini yang disebut Nabi Muhammad SAW, ya. Inna a'da'ika man baina janbaik, musuh terbesarmu adalah emosimu, egomu. Kecilkan dulu ego kita, baru kita bisa ngalahin ego orang. Saya suka takbir kalau lagi ngaji, tapi bukan takbir kesombongan, karena yang kita besarkan Allah. Lalu kenapa kita merasa sok besar, sok bener, dakwahnya sok bener, manhajnya sok bener? Enggak, kita enggak begitu. Dan kita sedih sekali orang membentak dengan takbir, yang dibentak ustadznya karena beda pilihan dengannya. Pernah ngalamin atau pernah bentak ustadz? Antum durhaka itu, ya. Guru itu paling kenal Allah. Dia tahu kapan takbir itu jadi senjata. Masih ingat 2016, 2019, 2019. Saya Pak di Pondok Labu, saya diteriakin orang dari luar. Dia nggak ngaji di dalam. Saya bilang, politik demokrasi tidak pernah ada di Quran, tidak pernah ada di sunnah Nabi. Maka beda pilihan bukan beda iman. Takbir dulu, kita panggil itu masuk sini. Takbir depan aneh, tidak ada yang berani satu pun. Takbirnya berani di luar masjid. Itu syaitan bertakbir, ya. Cuma karena saya tidak mau pro dengan 00 itu. Kenapa? Untuk apa saya mengobarkan takbir itu hanya untuk 5 tahun orang berkuasa? Takbir saya abadi, karena takbir menyebut nama Allah Subhanahu
wa ta'ala maha abadi. Saya mau tanya, ya, di Quran ada jihad, di sunnah ada jihad. Apakah ayat jihad untuk pemilihan pemilu? Lalu kenapa ayat-ayat jihad muncul waktu orang demo? Kenapa muncul? Dia sedang memperkosa ayat-ayat Allah SWT. Tolong jangan orang yang sudah kenal khasais ummah al-Muhammadiyah jangan mau dipolitisasi dengan simbol agama. Agama kita suci. Agama mencakup politik. Agama tidak butuh politik. Politik butuh agama. Jadi kalau ada orang ngomong Islam tidak boleh lepas dari politik, bahasanya keliru. Politik tidak boleh lepas dari Islam. Islam mencakup semua, betul. Tapi bukan berarti Islam harus berpolitik dengan politik ente, harus milih nolnya ente itu, ya. Auzubillah min dzalik. Politisasi agama sudah memecah kalbu kita. Maka Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Yang besar itu cukup Allah. Kecilkan nolmu, ya. Dan nol semasa besar lagi. Maka Bapak Ibu, saudara yang bukan Allah, sehingga selalu saya sisipkan ini untuk edukasi. Mungkin tahun berapa lagi nih? Emang masih ada? Insya Allah Indonesia masih ada lah. 2000 berapa? 2029. Tapi setelahnya kita nggak tahu, ya. Karena krisis di mana-mana. Masih ingat pandemi? Ini udah lupa semua, amnesia, cepat sekali lupanya. Pandemi seakan-akan nggak ada lagi aktivitas, masjid kosong. Nggak pernah dalam sejarah Indonesia masjid kosong. Masjid ini pernah kosong, ya, ya, kiai kena juga, ya. Tengkarlah antara, karena dekat kantor polisi, ya, langsung dibubarin. Dan dalam hadis dikatakan nanti di hari kiamat akan muncul orang gak ada haji. Untungnya pandemi kemarin orang masih ada haji. Oh, berarti bukan yang kemarin. Cuma mungkin kemarin itu trial. Kita nggak tahu suatu saat akan muncul lagi begitu. Wallahu a'lam. Ini bukan nakut-nakutin, ini memang menakutkan. Tapi tenang, wala dzikrullahi akbar. Mengenal Allah itu lebih besar, menyebut nama Allah itu lebih besar. Gak usah khawatir nanti Pak Cokli katanya El Nino, El Nano, El Nino, terserah dia mau datang, ya. Karena dalam hadis disebutkan nanti sebelum Isa turun, Dajjal muncul, Al-Mahdi berjuang, nanti ada 3 tahun masa Pak Cokli. Hujan nggak turun, gagal panen di mana-mana, kelaparan di mana-mana, orang berebut air, berebut nasi, berebut semua. Sebelum masa itu datang, berlatihlah tidak bergantung dengan air, bergantunglah dengan zat yang menciptakan air. Jangan bergantung dengan lagi nasi. Bukan pengen sehat, bukan, tapi ingin menyehatkan kolbu. Ya. Waktu bulan tahun 2020 masih ingat bulan puasa, orang panik baik, ya, karena ada yang mengatakan 15 Ramadan terjadi dukhon. Akhirnya pada borong beras habis di banyak gudang. Ini Ustaz nggak tanggung jawab. Habis itu dia mengatakan hadisnya dhaif, tapi orang sudah panik duluan. Wala yasta'fu minan nas, dia nggak minta maaf sama orang, minimal dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bikin gaduh. Sayyidina Muaz, jangan kambat kajian Bapak Ibu, mimpin sholat itu kurang 1 orang, terganggu 1 orang karena sholat dia kepanjangan. Nabi langsung kasih gelar afattanu anta Muaz, kamu pengacau umat hai Muaz. Menggigil Muaz begitu. Makanya Muaz
dididik oleh Rasulullah SAW akhirnya paling mengerti halal haram. Dididik begitu sama Rasulullah SAW. Satu jamaah berkurang, satu jamaah terganggu dengan imamnya dia. Bayangkan ceramah-ceramah kita hari ini mengganggu banyak orang. Nauzubillah min dzalik. Kasihlah ceramah yang rahmah, ya. Enggak, Islam itu tegas. Tegasnya Rasulullah itu dengan rahmah. Dalam lembutnya dia tegas, dalam tegasnya dia sayang. Nabi itu tegas bukan untuk kebencian. Nabi itu lembut bukan karena kelemahan, tidak. Karena yang dapat mengalahkan kekasaran, kezaliman itu cuma kelembutan. Coba antum lihat, mohon maaf, pemimpin mana yang senang dihujat? Pasti dihancurin orang menghujat dia. Tapi wallahi saya menyaksikan di hampir semua negara dan dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang zalim takluk kepada ulama yang qalbunya lembut. Takluk. Dalam silsilah zikir kami, Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, itu ada seorang imam namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani punya guru Abu Ali Al-Farmadi. Ini sesamaan dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani ini murid dari Abu Ali dan dia kawan sama-sama santri dengan Ghazali. Yang kita kenal siapa? Imam. Jadi ada nama Yusuf Al-Hamadani, ada Ghazali. Dua orang ini, Imam Ghazali jadi profesor kesayangan Perdana Menteri, Yusuf Al-Hamadani orang yang paling disegani Perdana Menteri. Itu kalau Yusuf Al-Hamadani datang di majelis tempat duduknya Perdana Menteri dan Raja, langsung rajanya turun, Pak. Turun. Tafadhal, Syekh. Gak berani dia duduk di situ. Padahal Yusuf Al-Hamadani tidak pernah ngata-ngatain si Raja, Perdana Menteri. Tapi kata-kata dia betul-betul berpengaruh dalam merubah kalbu si pemimpin ini. Tapi coba ganggu si Raja itu. Besok gak nyampe, hari ini hilang orangnya. Soeharto, masih ingat? Soeharto sama orang yang kritik dia hilang orangnya. Tapi belakangan di akhir hayatnya dia udah mulai takbiran, mimpin takbiran, ya. Sudah mulai bangun masjid di mana-mana, masih ingat? Itu karena ada orang berhati lembut tapi tegas, gak bisa digoyang oleh beliau, gak bisa dibayar oleh beliau. Orang ini membackup. Kalau gak kita yang backup, siapa lagi yang backup? Maka saya husnuzon dengan ulama-ulama yang membersamai pemimpin-pemimpin yang keras, pemimpin yang dituduh-tuduh culas. Kita doakan semoga adanya mereka dapat memperbaiki kalbu si pemimpin dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Amin ya rabbal alamin. Begitu Pak, kalau kita belajar al-khasais al-Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Karena sholat itu ada rukun, ada syaratnya. Sholat tidak sah jika menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Tetap yang dibaca oleh lisan bahasa Arab. Tapi Bapak kalau baca di kolbunya, kolbunya yang berbicara, karena Allah menatap isi kolbu. Kalau fisik Allah tidak tatap, yang ditatap Allah selalu kolbu. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi tatapan Allah jatuhnya ke dalam kolbu. Kolbu kita bahasa apa saja Allah faham. Tapi jangan ngomong pakai bahasa wahai Tuhan, gaya bener, sok mesra dalam sujudnya. Sujud syukur sih boleh di luar sholat, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Sujud itu yang paling bagus membaca, bukan doa-doa aneh-aneh yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta allahumma firli. Yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Ini sujud kalau sholat sunat. Sajada laka sam'i wa basari
wa qalbi wa dami wa lahmi wa izami, terus sampai selesai. Ya Allah, sujud kepada Engkau pendengaranku, penglihatanku, lisanku, kolbuku, darahku, dagingku, tulangku. Ya. Kita sebut ini peleburan, sujud peleburan, sujud fana. Yang kami ambil hadis itu, ya, kita bawakan ke syahadat. Asyhadu, aku leburkan, aku bersaksi bahwa diriku, tubuhku, jiwaku, pendengaranku, penglihatanku, gitu, ciptaan Allah dari nurullah, nur Muhammad SAW. Itu kita ambil dari hadis itu, Pak. Hadis Imam An-Nasai dalam kitabus sholahnya, beliau meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali ketika sujud itu yang dibaca. Tulangnya sakit-sakit nggak? Itu sujudnya baca itu. Sujud sajadalaka izwami. Ya Allah, tulangku sujud kepadamu. Darahnya punya penyakitan nggak? Sujudkan. Maka sakit itu akan menjadi penebus. Syukur-syukur sembuh. Kita nggak cari kesembuhan dengan sholat. Kalau mau sembuh ke dokter, ya. Tapi ada orang disembuhkan dengan sholat, ada. Tapi kalau nggak sembuh, jangan salahkan sholatnya, karena sholat bukan klinik kedokteran, bukan. Ya. Jadi kalau ada terapi sehat dengan sholat, sholat bukan untuk sehat. Tapi rahasia sholat biasanya orang dapat sehat. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada yang sudah duduk di atas kursi. Tapi kalau orang rajin dia tahajud dari mudanya, dia nggak akan kemudian sulit dari atas ke bawah. Dia pasti bisa. Walaupun dia kalau jalan sudah ringkih. Ini yang saya rasakan selama bulan puasa, jadi badan saya agak sakit-sakitan sebelum Ramadan. Tapi dengan tarawih ke 20 rakaat semalam naik turun, ternyata tulang kita jadi kuat, persendian kita jadi kuat. Jadi tubuh ini Allah ciptakan untuk bergerak, bukan diam. Maka bagian yang paling sering diam itu punggung. Nabi sering bekam di situ, dibuang darahnya. Karena Imam Syafi'i pernah berkalam, satu cairan, satu yang bersifat cair, diam pasti membusuk. Maka darah-darah kita itu jadi kotor di punggung. Ini yang bikin sakit, Pak. Cukup 1 senti ada pembekuan sedikit saja, bahkan sekian mili, punggung kita langsung pegal-pegal. Dan itu hanya dengan ruku dan sujud. Tapi ingat, ruku sujud bukan untuk menghilangkan sakit punggung. Ya, nanti salah niat. Saya udah ruku, udah sujud, gak sujud, hilang-hilang. Ya iya, ente habis dipatahin punggungnya sama orang, ya jahat. Bapak Ibu, jadi cara kita sujud dan ruku, aktifkan kolbu, ya, lisan menerjemahkan isi di dalam. Jangan lisan ikut kolbu, kolbu ikut, baru namanya abdulillah, hamba Allah Subhanahu